Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pembicara. Ada Mas Ugi, ada Mbak Putih, ada Natasha, Kemal, Sandi, Prajna. Nanti mungkin akan ada perkenalan lebih detail dari kalian. Saya di sini Loh Putri Anyani dan rekan saya Ashar. Kami berdua akan menjadi moderator in the one frame, akan menanya-nanyakan karena ini acaranya informal ya, jadi kita akan santai sambil tanya-tanya kayak gimana sih teman bertanya kepada teman lainnya mengenai kehidupan di kampus. So nyantai aja. Sebelum mulai acara, saya ingin sedikit memberikan kesempatan kepada Pak Firdaus selaku Presiden AIPSA. Mungkin Pak Firdaus bisa sedikit memberikan gambaran what is the AIPSA, apa tujuan organisasi ini, dan mungkin kegiatan-kegiatan ke depan. Silakan Pak Firdaus. Ya, selamat pagi teman-teman semua, menjelang siang. Nama saya Firdaus. Saya Mas sebenarnya, saya masih muda banget. Terus sekali lagi saya berterima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Narasumbernya termasuk Mas Sugi dan Mbak anggota AIPSA yang sebelumnya, dan juga teman-teman yang lainnya yang saya baru kenal di sini juga. Maksudnya untuk narasumbernya. Bagi yang belum tahu, AIPSA ini adalah kumpulan dari anak-anak postgraduate yang datang dari Indo. Memang baru ada di WA saja. Dan kita fokusnya di promoting Indonesian student by research or activities in Perth in WA. Ya, mungkin hari ini agendanya kita bakal bahas tentang webinar postgraduate life di WA sendiri. Mungkin acaranya kita bisa langsung mulai saja untuk menghemat waktu. Sekali lagi saya ucapin perwakilan dari AIPSA, terima kasih buat segala narasumber dan teman-teman yang hadir untuk menyaksikan acara ini. Ya, terima kasih Pak Mas Firdaus ya. Jadi kita langsung saja jadi sebelum kita mungkin sharing pertanyaan question and answer session, mungkin ada baiknya kita perkenalan lebih dekat dulu ke masing-masing speaker dan ya pembicara. Mungkin saya mulai saja dari Mas Sugi ya, dari ECU dulu. Silakan Mas. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, mungkin sebagian sudah kenal dengan saya. Saya Sugi, saya dari ECU, saya mahasiswa PhD untuk Media Communication and Media Studies. Saya mulai PhD bulan Desember, akhir Desember tahun lalu. So it's kind of like my second semester right now, working on my candidacy, and it's been such a great journey. Sebelum itu saya menyelesaikan masters in communication as well and at ECU. So basically, I studied my PhD about 2 weeks after I graduated. So it's kind of like agak buru-buru. So but it's been good. So I would like to share whatever it is that you would like to know. And it's been such a great opportunity to share with you guys. Terima kasih panitia sudah mengundang, and salam kenal buat teman-teman yang lain. Luar biasa. Thank you Mas Sugi ya. That was a very amazing introduction. Mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada Kemal dari Curtin. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal Fazal Stadi. Saya sekarang berkuliah di Curtin University, PhD. Udah tahun ke-3, tahun terakhir. Saya di Curtin itu beasiswa dari kampus, karena sebelumnya juga
saya S1 dari kampus yang sama dan langsung melanjutkan ke jenjang S3. Riset saya fokus di intensifikasi proses kimia. Ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa ditanyakan terkait dengan mungkin kehidupan undergrad bahkan mungkin saya bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih. Oke, thank you Bro Kemal. Jadi kalau tadi sedikit menjelaskan Kemal adalah undergrad di Kertin. Kertinnya sebenarnya Kertin Malaysia ya Bro ya? Kalau tidak 2 salah tahun ya. di Malaysia, 2 tahun di sini. Oke, itu nanti kita akan explore lebih detail. Undergrad-nya di Kertin, 2 tahun di Malaysia, 2 tahun di Australia, and then directly langsung ke S3. Berikutnya pengenalan dari Natasha. Natasha, can you introduce by yourself? Ya. Hello. Halo. So, sebelum aku mulai, aku mau bilang bahasa Indonesia aku kurang lancar, so harap maklum. Sorry everyone. So, aku sekarang student of counseling, Master of Counseling di Notre Dame. Sebelumnya aku sih actually a student in UWA, so I did the Masters also in business, specialization-nya tuh marketing sama HR. Undergraduate-ku juga di UW, social psychology sama marketing. So misalnya kalau ada pertanyaan tentang psychology atau undergrad life di UWA atau like general questions di Notre Dame, semoga aku bisa bantu. But yeah, so that's the basic gist of it. Oke, thank you Natasha. Ini kampusnya kemarin habis storm lumayan famous ya Natasha. Famous banget for the wrong reasons, banjir. Aku baru tahu, tapi kita tanya-tanyain tentang Notre Dame kampus juga. Oke, berikutnya ada Mbak Putih. Mbak Putih, can you kenalan ke kita? Halo semua, nama aku Putih Prasari, panggil aja Putih. Aku mewakili TAFE di sini. TAFE kita sama-sama tahu. Mungkin kalau yang student Indonesia belum tahu, TAFE itu kayak diploma di Australia. Tapi dari diplomanya kalau ada yang satu jalur ke uni, tinggal langsung ke uni. Kenapa aku? Aku sekarang lagi di sertifikat 3 bahasa Inggris di TAFE. Kenapa? Aku sekarang lagi menunggu penempatan untuk placement work experience. Dan kenapa aku lagi di TAFE sekarang? Karena aku mau pindah jalur dari background aku ekonomi, aku mau coba ke mining. Jadi TAFE ini adalah jalur untuk pindah career the future gitu. Sekilas saja. Mungkin aku nanti bisa jawab untuk bagaimana bahasa Inggrisnya kenapa pilih bahasa Inggris di TAFE atau lebih baik persiapkan IELTS dari Indonesia, atau worth it nggak sih pindah jalur dari background kita yang benar-benar berbeda ke yang future karir impian kita. Aku nanti bisa bantu. Oke. Makasih Mbak Putri ya, cukup menarik. Jadi kebetulan ini speaker berikut kita ini ada background dari mining, jadi silakan Bro Sandi dari UWA. Please introduce yourself. Halo, annyeonghaseyo. Sorry, kebanyakan nonton Squid Games. Oke, guys, aku Sandi. Sekarang lagi ngambil master mining engineering di UWA. So di WA ini ada 2 big mining university. Ada di Kertin, ada juga second on the world. Di UWA third. So kenapa di UWA? Yaitu saya sudah 7 tahun kerja di bawah tanah, jadi pengen menikmati kehidupan kota gitu. Karena di Oasem itu di Kalgoorlie, jauh dari Perth. Jadi saat ini saya tahun kedua, insya Allah Desember nanti lulus ya. Luh dan Azhar, Mas Azhar. Ya, Ce. Oke, jadi itu aja perkenalan. Nanti yang mau tanya-tanya bagaimana study mining di UWA bisa, ataupun terkait bagaimana
pekerjaan di mining nanti bisa saya bantu. Oke. Cheers, mate. Cheers, Mike. 감사합니다. Oke, mungkin kita ke pembicara paling terakhir ya. Ini dari all the way from Indonesia. Silahkan Pratnya. Oke, selamat pagi semuanya. Lagi. Jadi, jadi nama saya Pratnya. Mungkin di sini saya belum ada kenal sama sekali. Jadi ini member pertama kali kecuali Samboluh kemarin, karena kita udah ketemu semenjak 2017. Tapi yang lain saya baru pertama kali kenal. Jadi saya itu PhD student di Murdoch University. Saya ngambil accounting di bawah program Management and Commerce. Kemudian kalau di sini mungkin saya lebih bisa sharing tentang part-time student ya, karena memang saya itu kan kemarin harusnya sudah berangkat, tapi karena lockdown di Western Australia, jadi saya nggak bisa berangkat gitu. Makanya akhirnya ya udah ngambil part-time student juga. Jadi mungkin bisa memberikan informasi terkait hal tersebut gitu sama beasiswa di Murdoch mungkin. Terima kasih. Oke, siap. Oke, jadi tadi udah pengenalan dari ke-6 pembicara kita. Ada kalau saya boleh nanya dulu ya, Caya. Ini Natasha. Tadi konseling ya yang di Notre Dame, yang dulu di marketing waktu di undergrad di UWA, kemudian konseling di Notre Dame. Apakah karena Notre Dame ini fokus ke konseling, jadi konseling itu nanti seperti ke psikologi gitu kah jatuhnya, Nat? Yeah, essentially itu mirip dengan psychology. It's basically a part of it. But so the reason why aku pilih Notre Dame itu soalnya mereka fokus on work experience and placements dan lain-lainnya. So sebelumnya sih aku lihat counseling courses di UWA, tapi mereka nggak ada. Mereka bilangnya kalau mau counseling bisa ambil, many units di psychology and everything. Tapi aku mikir ya, aku sudah finish my S1, I think, right? In social psychology and marketing. Kayaknya kok kurang work experience-nya, gimana ya? Tuh aku lihat a bunch of the other options, and then, why not Notre Dame? It was quite famous for contact hours and everything, so yeah, why not gitu. That's the short version. Jadi dalam 2 tahun kuliah, masternya di master counseling ini juga 2 tahun kan ya, same with the and then di Notre Dame karena kamu bilang kayak give a more experience, jadi kayak kampus mengarahkan untuk memberi banyak intern atau peluang kerja. Yeah, basically that's a really good point you mentioned. Soalnya Notre Dame tuh terkenalnya itu abis student sudah lulus, mereka like 90-something% langsung dapat kerja. Soalnya tuh kan mereka ada semacam contact experience dengan perusahaan itu atau gimana, because of the internship and everything, itu mandatory. Kalau kita nggak bisa complete the hour requirements, nggak bisa lulus di Notre Dame. Oke, so kamu harus bekerja dalam waktu berapa jam kayak kamu dapat poin untuk perkuliahan. Yeah, basically. Oke, jadi itu ya buat teman-teman partisipan yang misalnya udah waktu kuliah S1 seperti poinnya Natasha tadi, udah cukup dengan kuliah di kelas, and then pengen merasakan kalian langsung bekerja intern, Notre Dame bisa menjadi. Oke, Cak, next pertanyaan buat ke pembicara siapa? Coba kamu tanya. Saya hanya ada pertanyaan ke ini Bro Sandi ya. Jadi mungkin masih dalam lingkup internship. Seperti mungkin yang Sandi pernah bilang, jadi di mata kuliah khususnya di course ini mining ya di UWA itu ada kayak semacam internship juga nggak sih, yang ada penempatan di mining site kayak gitu, gimana dong Bro, bisa dijelasin nggak peluangnya ya? Masih mute Juseo. Oke. Thank you. Kalau sekarang banyak sih peluang terbuka karena border close dan shortage workforce itu sedang terjadi. Jadi nggak hanya mining sih sebenarnya. Apa aja background itu mining company welcome, like civil, mechanical, mining. Tapi kalau untuk sekarang memang kalau skopnya itu di mining engineering, sangat mudah untuk mendapatkan peluang internship.
bagi student gitu. Vacation work 12 weeks paid work. Jadi kita kayak ya udah kayak jadi karyawan selama 12 minggu selama summer ya. Jadi ya itu aja mungkin saya aja. Oke, makasih Sandita. Kalau tidak salah, ini ya follow up penjelasan kamu juga sempat summer work ya itu? Apakah itu intern dari kampus atau misalnya summer work yang kayak gimana sih yang kemarin kamu ikutin itu? Oh iya, jadi kalau yang dari kampus sendiri sebenarnya setauku ada kalau di kampus kan ada career hub ya namanya ya. Itu kita bisa dapat dari situ atau ya career hub itu kalau aku sih dapatnya nyari sendiri. Jadi kita biasanya company buka di bulan Juli itu udah buka untuk enrollment posisi vacation work student, namanya vacation work selama 3 bulan placement. Nanti kita akan melalui interview segala macam. Di sini kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya, karena di sini mining company banyak banget. Setauku ketika datang ke sini mungkin Rio, BHP dan others gitu. Ternyata banyak juga yang dari skala kalau kita orang mining bilang skala truknya 300 truk gitu sampai 10 truk ada juga. Oke, thank you Sandi. Jadi yang Sandi ikutin kemarin pada saat summer itu 3 bulan libur summer di sini, yang pakai vacation work ya, di salah satu mining company. Dan mining company-nya gede. Oh, Amerika deh gede. Makanya kurang gede nih. Kemudian geser. Tempat FIFO gitu ya, Bro ya. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi tidak murni 3 bulan Sandi berada di site, tapi juga sempat FIFO kalau tidak salah. Artinya kamu tidak fully 3 bulan di sebuah desert area di daerah mining field, betul kan? Seperti itu ya. Nanti takutnya teman-teman ketika bekerja mencoba summer work atau mencoba vacation work di bidang mining, mereka berpikir bahwa 3 bulan itu semua berada di underground. Tidak kan, Bro? Kalau aku bisa milih 3 bulan selama summer stay di site, aku pilih stay di site. Oh gitu ya? Kenapa? Enggak, tapi itu nggak boleh. Karena aku di sini akomodasinya nggak ada AC ya. Kalau di site ada AC, jadi enak gitu. Summer ya? Summer di sini panas banget. Ya aku FIFO. Aku gimana? Enggak. Lanjut bro. Jadi aku selama 3 bulan itu FIFO. Jadi ada beda-beda sih FIFO-nya, ada yang 2 minggu 1 minggu, ada yang 8 hari 6 hari, ada yang 10 hari 4 hari. Aku 10 hari 4 hari dan aku bersyukur 10 hari 4 hari karena aku ketika balik ke Perth hanya 4 hari aku merasakan panas yang begitu menyengat. 2 harinya aku pakai tinggal di Reid Library untuk mencari suhu yang lebih sejuk. Oke. Oke, begitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum paham FIFO itu namanya fly in fly out ya. Jadi tadi bilang FIFO. Oh iya. Oke, jadi biasanya kerja di offshore atau mungkin kerja di mining karena biasanya site-nya atau lokasi tambangnya atau lokasi eksplorasinya itu di daerah terpencil, jadi dia akan fly kembali ke kota terdekat gitu yang lebih rame, lebih kota lah ya gitu maksudnya. Yeah. Oke, aku ngomong-ngomong soal pekerjaan tadi udah dari Natasha and Sandi, and sekarang Mas Sugi nih. Mas Sugi kan juga kayaknya rajin banget nih dapat kayak work sebagai atau intern gitu ya Mas ya. Dulu sempat di ECU juga jadi kayak staff untuk postgraduate student, sekarang juga dapat tawaran di Ketir. Itu apa itu Mas kerjaannya? Bagaimana mengapply-nya? Yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya Mas di appointed gitu. Amal soleh ya. Waduh dah. I think saya rasa ada banyak sekali kesempatan sebetulnya bekerja di kampus, tetapi kesempatan itu tidak datang tiba-tiba. Artinya saya memulai sebagai volunteer, sebagai relawan, sebagai mentor. Dan biasanya they will
pick those who they know better. Jadi saya membantu beberapa kegiatan dan jadi mentor selama 1 semester. Kemudian semester berikutnya saya ditawari satu pekerjaan, meskipun saya akhirnya tidak bisa ambil pekerjaan itu karena tidak ada kesesuaian jadwal, tapi saya ada kesempatan lain untuk bekerja di library, di perpustakaan kampus. ECU, Mas? Di ECU, so Jadi, dan masih sampai sekarang, so sudah berapa? 3 semester berarti ya, 3 semester ini berjalan. So dari situ, dan once they know you, they'll get in touch with you every time there is kind of like opening or opportunities, lebih ke situ. Jadi ya harus tanda kutip ya mengorbankan mungkin 1 semester untuk melakukan outreach, terlibat dalam kegiatan dan sebagainya. Terus untuk kesempatan internship. Jadi saya baru mulai sebetulnya minggu lalu sebagai research assistant untuk salah satu associate professor di Curtin University. So mereka punya satu research project yang ada keterkaitan dengan riset, Mas? Not necessarily, tapi lebih ke not in terms of topics, but in terms of skills ya. Jadi saya melihat ini ada posisi internship sebagai posisi kayak mentee ya, jadi mentee dari supervisor itu. Jadi saya diberikan tanggung jawab sebagai asisten, tapi sekaligus juga ada professional development di situ. Jadi selama 2 bulan ke depan saya akan membantu riset mereka with the possibility of being the co-author of the jadi ya itu kalau prosesnya sebetulnya mereka buka opening seperti biasa, tapi kebetulan saya bertemu dengan orang itu di satu acara sebelumnya, jadi ada networking event seperti itu. So if there are any networking event, try to participate. Yeah, you can go and make yourself heard. Kasih tahu kamu ngerjain apa, kamu tertarik apa, karena ya supaya orang tahu aja. Dan mungkin ketika kita akan datang ke satu tempat, kita bikin riset sedikit lah, kira-kira siapa yang akan ada di situ, key persons-nya itu siapa, mereka punya interest apa, mungkin baca sedikit tentang riset mereka atau pekerjaan mereka, so that we can build a rapport from the very beginning. Ke situ sih. Oke, thanks Mas Sugi. Intinya semua berawal dari amal soleh, Mas ya. Dan sudah selain amal soleh, tapi tadi kan bagaimana Mas Sugi bisa menunjukkan dirinya lewat networking event, kemudian berbagai macam kegiatan yang Mas Sugi join, kemudian sampai dia bisa dinotis oleh orang-orang sehingga orang tersebut bisa mempekerjakan Mas Sugi dengan mudah karena sudah dikenal. Oke, Aca, intinya make yourself heard, Mas ya, because you'll never know till you try. Yeah. Saya mau bertanya ke Pratnya ini yang di Indonesia sekarang. Jadi Hai Pratnya, kita juga baru pertama kali ketemu kayaknya. Salam kenal. Jadi mungkin ini agak relevan sedikit dengan teman-teman yang ada di yang join di webinar kita kali ini. Jadi gimana sih sebenarnya istilahnya suka dukanya jadi part-time student yang baru mulai, yang baru kena COVID strike, tiba-tiba ya nggak jadi ke Australia gitu. Mungkin pertanyaannya juga, perbedaannya part-time dengan full-time seperti apa sih? Jauh banget kah berbeda atau gimana? Mungkin bisa sedikit ceritain dulu, Pratnya. Iya. Jadi saya ceritain sedikit ke belakang. Jadi sebenarnya kan saya itu dapat di Murdoch itu juga fully funded ya dari Murdoch-nya, itu pakai beasiswa MIPS. Habis itu sebenarnya di kontrak beasiswanya itu memang studentnya itu harus full time dulu gitu. Cuman karena memang ada COVID, tiba-tiba saya harusnya berangkat udah Mei 2020, tapi ternyata lockdown Maret kalau nggak salah di Perth.
itu saya nggak bisa berangkat, akhirnya ya udah defer beberapa kali karena ya masih sekolahnya oh ya udah siapa tahu masih ada tanda-tanda akan buka gitu. Kemudian ternyata udah sampai saya defer Oktober itu belum ada tanda-tanda, akhirnya syukurnya sih sekolahnya fleksibel, kampusnya bilang ngasih option 2, apakah mau full time, di mana nanti commencement-nya ya ketika udah di Australia, atau bisa remotely sekolahnya, studinya, tapi dengan status part-time student, di mana nanti ketika sudah bisa commencement di Australia, saya akan di-switch lagi ke full-time student gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah diskusi sama supervisor, syukurnya supervisor sih support dan bersedia untuk bimbing jarak jauh ya. Akhirnya udah milih yang part-time itu. Kemudian kalau perbedaan antara part-time dan full-time, kalau misalnya ya pasti udah dari sisi proses belajar ya, tidak bisa sih optimal yang full-time. Kemudian perbedaan mendasarnya itu karena kita tidak bisa optimal studinya seperti yang full-time student, perbedaannya itu adalah dari sisi periode studi gitu. Jadi kalau yang part-time student itu hanya boleh mengambil setengah dari kredit atau SKS yang diambil oleh full-time student kayak gitu. Jadi otomatis akhirnya periodenya dua kali lebih panjang dibandingkan yang full-time student. Contohnya kalau misalnya yang PhD study itu biasanya kan 4 tahun ya ininya periodenya. Cuman kalau yang part-time itu akhirnya jadi 8 tahun gitu. Cuman kalau dari kasus saya sendiri sih karena saya part-time kemudian nanti di-switch ke full-time, jadi nanti sisa waktu part-time saya akan dikonversi ke waktu yang full-time. Jadi misalnya saya part-time 1 tahun, berarti masih sisa 7 tahun kan. Misalnya tahun depan saya udah bisa ke Australia, itu pada saat saya commencement di sana, itu saya bisa di-switch 7 tahun jadi 3,5 tahun. Cuma memang lebih panjang karena part-time. Kemudian kalau untuk suka dukanya, itu ya kalau misalnya sukanya sih masih nyaman ya, lingkungan keluarga segala macam masih di rumah gitu. Cuman kalau misalnya tapi ada kontranya juga karena kan saya kayak mungkin belum begitu berasa kayak PhD student karena saya masih di rumah gitu, karena saya masih ada keluarga, masih nyaman segala macam. Kemudian juga untuk belajarnya sih sekarang memang udah ada kayak misalnya bimbingan via online meeting segala macam itu udah bisa, cuman memang belum nggak bisa seoptimal kayak kita diskusi langsung sama pembimbing, jadi tetap beda ada rasanya. Cuman ada ya suka dukanya, cuman ketimbang menunggu kapan bisa berangkatnya, lebih baik ya dimulai aja gitu dari sekarang gitu. Ya, thanks perannya. Jadi tadi sempat perannya sempat singgung soal beasiswa dari Murdoch sendiri ya. Mungkin nanti di sesi tanya jawab mungkin berikutnya bisa dijelaskan lebih detail ya. Oke, sebelum saya bertanya ke Kemal nih, mengingatkan buat teman-teman partisipan lainnya, kalau memang ada pertanyaan bisa pakai fitur raise hand, kalau misalnya pengen nanya langsung ke speaker, atau you can write in the chat room pertanyaan ya, bisa langsung sambil tanya. Jadi sambil menunggu teman-teman partisipan yang lain bertanya, saya akan bertanya ke Kemal nih. Kemal kan bidangnya nih teknik kimia. Kemudian juga ini sudah di tahun ketiga dan dulu S1 Kertin, kemudian S3 langsung Kertin. Apakah kamu merasa ketika rata-rata yang PhD itu kan S1, S2, and then S3 kan? Kalau kamu Kemal ngerasa apakah ada kesulitan nggak yang dari S1 honors berarti kan karena bisa langsung PhD, terus ke PhD itu ada ngerasa sulit apa enggak rasanya gitu loh? Kebetulan di grup risetku tuh mahasiswa PhD-nya tuh sekarang ada 3. Nah itu 3-tiganya semuanya langsung dari S1. Oh langsung honors, jadi banyak tanggungan ya, jadi tidak akan di satu step yang sama. Nah itu kalau dibilang kesulitan sih kesulitan karena standarnya S1 atau honors di sini itu kan di Indonesia sekelas skripsi lah. Nah itu standarnya itu menurutku masih bukan kualitas, scrutinize-nya atau tingkat kerumitannya itu masih di bawah di Indonesia. Sedangkan PhD-nya di sini benar-benar dia maunya world class lah, karena kan mempengaruhi reputasi kampus kalau PhD karena harus publikasi dan lain-lain.
Jadi memang kesulitannya lebih ke adaptasi ke ini sih, skema penulisan, terus yaitu ritme kerja sama cara berpikir ya. Karena waktu S1 tuh dosennya benar-benar nggak terlalu demanding. Yang penting kamu udah menunjukkan riset capability, udah bisa menunjukkan bahwa mampu untuk melakukan riset, ya udah berarti honors-nya lulus gitu. Kalau PhD mereka benar-benar harus step up the game, jadi harus benar-benar ada target-target yang harus dicapai, dan mereka targetnya juga nggak mau asal-asalan karena ya itu menyangkut nama baik kampus dan supervisor juga sih. Lebih ke adaptasinya sih, adaptasi untuk penulisan ilmiahnya yang lebih berat. Boleh nanya sedikit tentang yang Hanes nggak? Jadi kan kamu kalau Hanes itu kuliahnya 4 tahun kan ya? 3 tahun sama kayak undergrad lainnya di Australia itu kan 3 tahun course work-nya itu. Berarti kalau Hanes itu 1 tahun fully untuk riset? Jadi kalau programku di Curtin, kalau engineering itu wajib honors. Jadi pasti 4 tahun. Kalau di UWA itu engineering-nya nggak honors, dia 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun dia lulus, dia kalau nggak salah, walaupun dia nggak ada skripsi, cuman dia pasti ada mini tesis. Jadi semacam skripsi, cuman hanya 1 semester. Nanti dari situ bisa dilihat, kalau yang 3 tahun ya, bisa dilihat apakah dia memenuhi ketentuan minimal untuk lanjut honors atau enggak gitu. Tapi pun kalau misalnya yang di UWA itu nggak ambil honors, mereka juga bisa langsung ambil master. Tapi masternya biasanya 2 tahun. Kalau yang honors, mereka master bisa memotong beberapa unit. Jadi nanti di tahun keempatku juga nggak fully riset. Jadi risetnya itu sekitar setengah beban studi, setengahnya lagi ada pelajaran biasa. Oh, jadi yang kita jadi tadi dapat info yang menurut aku baru nih buat aku ya, bahwa kalau kita di teknik ngambil di Curtin, dia semua student itu bakal ngambil honors karena 4 tahun, begitu ya, Bu ya? Ya, wajib. Oke, sedangkan yang sepengetahuanku di UDAP itu adalah 3 tahun karena coursework semua, kecuali mungkin nilainya memuaskan, dapat pembimbing, baru bisa continue untuk ngambil 1 tahun honors, gitu ya. Dan apakah berarti semua lulusan honors di tekniknya di Curtin itu bisa langsung lanjut ke PhD kalau begitu? Bisa kalau ada tawaran, dan bisa kalau memenuhi standar minimal. Jadi nanti waktu aku daftar dulu itu, aku harus punya 1 publikasi atau 1 paper draft. Yang kedua harus ada nilai minimum yang dicapai ketika honors itu. Jadi grade honors-nya itu ada minimum, kalau nggak salah second upper apa second lower ya. Itu harus second upper kayaknya minimal. Second upper, dan kayaknya ada rata-rata nilai juga mempengaruhi untuk bisa diterima PhD atau enggaknya. Karena kalau enggak, ya langsung ke master, nggak bisa langsung ke PhD. Jadi selain nilai juga harus ada ketentuan publikasi juga. Minimal conference paper lah. Ini cukup menarik juga ya sebenarnya Kemal ya, karena setahu ya di UW, apalagi di Faculty of Science, karena untuk lanjut ke honors itu kan di sini tuh ada persyaratan minimal nilai gitu. Kalau di Curtin despite nilai itu semua harus bisa lanjut honors semua ya kalau di teknik. Untuk engineering iya, tapi untuk fakultas-fakultas lain misalnya kayak accounting, yang humanities, yang public health, yang ekonomi, itu mereka 3 tahun. Kalau aku emang dari awal paketnya 4 tahun, jadi engineering with honors. Pas mau nggak mau pasti dapat honors. Oke, iya. Oke, thank you Kemal. Nanti sekali lagi kalau ada yang peserta lainnya pengen nanya lebih detail juga dari tadi ke pembicara, silakan bisa pakai fitur raise hand ataupun tanya di kolom chat. Nah, tadi ini menarik juga yang buat Mbak Putih itu tadi. Mbak Putih di Indonesia undergrad-nya itu kan ekonomi. And then sekarang melihat bahwa di WA mining ini begitu besar prospeknya sehingga ada chance untuk bertukar dari yang mungkin dulu background-nya undergrad-nya ekonomi kemudian ke mining, kemudian akhirnya memutuskan lewat T. Dan ini boleh di-share bahwa Mbak Putih ini juga karena di TIF itu free ya Mbak ya. Mungkin bisa sedikit share apa free, terus bagaimana jalur yang Mbak ceritakan tadi bisa masuk ke mining akhirnya dengan memilih atau ngambil diploma di TIF. Iya, aku free sekarang di TF-nya, sertifikat dari bahasa Inggrisnya, karena aku granted buat permanent resident.
Australia. Jadi untuk semua permanent resident, kalau sudah keterima permanent residentnya, bisa langsung ngambil sertifikat 3 dan banyak juga course yang free. Tapi aku ngambil sertifikat 3 sertifikat bahasa Inggrisnya supaya aku lebih confident untuk pindah jalur. Nah, dari sertifikat bahasa Inggris yang aku pilih ini, mereka itu menyediakan program buat work experience. Jadi setelah kita finish sertifikat 3-nya, kita bisa kalau misalnya seperti aku case-nya, aku kan dulu ekonomi, terus dulu aku ada experience di bank, aku udah nggak mau di ekonomi lagi, kayaknya di mining di sini tuh kayaknya bagus gitu prospeknya. Terus aku konsultasi, bisa nggak aku work experience-nya di mining, dan sekarang aku dalam proses menunggu penempatan biar bisa work experience di mining industry. Nanti setelah itu aku bisa memutuskan apakah aku akan tetap pindah jalur atau tetap di jalurku atau pindah jalur ke mining. Nah dari sini kalau case-nya aku, plan yang aku sudah discuss itu sama pembimbing di TEF aku, jadi setelah aku selesai bahasa Inggris TEF, semua orang yang qualified bahasa Inggris TEF, bahasa Inggris di setara level, let's say misalnya IELTS band-nya 6 atau 7, itu bisa ngambil mainstream course di TEF, apapun mainstream course-nya. Jadi kamu nggak harus misalnya kayak aku ekonomi, aku nggak harus tetap di jalur ekonomi, aku bisa memilih ke kayak metalurgi, automation, atau civil engineering, asalkan aku bisa prove English level aku itu udah bagus gitu. Jadi yang bisa lewat IELTS yang aku sebutkan tadi, atau TEF sertifikat aku yang sekarang aku pilih ini gitu. Aku rencananya setelah ini aku mau coba ke automation. Automation itu course-nya cuma 6 bulan, di TEF juga. Maksudnya TEF-nya TEF di South, karena TEF itu kan terbagi, kalau di Perth ada North, ada South, itu dibagi menurut sungai, dibelah sama sungai, North of the river, South of the river. Jadi karena aku sekarang di North dan course itu adanya di South, aku akan ambil di situ setelah 6 bulan, dan course yang aku akan ambil itu sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mining di WA seperti Rio Tinto sama beberapa perusahaan lainnya. Jadi setelah kita selesai dari course itu 6 bulan, mereka biasanya akan meng-hire kayak apprenticeship yang kita belajar sambil digaji gitu. Jadi itu ini yang aku jalani sekarang itu memang. Oke, jadi tadi kesimpulannya tuh sebenarnya kalau kita punya IELTS tertentu, kemudian waktu kita tes di TEF pertama kali placement test, itu kita akan menentukan level posisi bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah mencapai level 3 atau level 4 bahasa Inggris menurut TEF, kita bisa ambil diploma yang lain, bidang yang lain, entah misalnya otomasi atau mungkin atau civil engineering. Nah, dan itu bisa jadi 6 bulan atau ada yang 1 tahun atau emang bulanan aja, Pak? Ada yang 1 tahun, ada bahkan yang 3 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tergantung course yang kita ambil. Ada sertifikat yang 6 bulan itu sertifikat 2, kemudian kalau sertifikat 4-nya itu bisa 1 tahun. Itu udah kayak diploma D1 kalau di Indonesia ya. Kalau di TEF itu banyak kursus-kursus, atau kalau kita bilang kursus ya, itu yang 6 bulan atau karena yang 1 tahun atau 3 bulan tadi, dan setelah dapat sertifikat tadi kita bisa langsung ditempatkan oleh karena udah banyak kerjasama dari TEF dengan perusahaan tadi, kita bisa langsung dipekerjakan di sana. Sangat menarik, bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang hadir di sini bahwa ketika kita misalnya pengen kursus singkat atau sertifikasi untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan yang memang kita pengeni dan kita pengen memiliki kualifikasi tertentu, kita bisa coba TEF gitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa menambahkan sedikit. Gimana? Ya, saya dulu ambil certificate 2 sama certificate 3 di Community Services Work, dan itu tidak bisa langsung dipakai kerja karena untuk
community services work itu kan karena nanti harus ada spesialisasi ke work with children atau work with senior citizens untuk yang seperti itulah macam-macam. Jadi harus ada satu sertifikat lagi, certificate 4 untuk baru bisa kerja. Tapi di certificate 3 saja itu sudah ada work experience, work placement seperti itu yang cukup memberikan pengalaman. Oh, ini Mas Ugi sempat di TIFF juga berarti. Waktu Mas di Adelaide atau waktu udah di Perth nih? Di Adelaide dulu, ya. Sebelum ke Perth. Iya, sebelum ke Perth. Berarti waktu di Adelaide Mas sempat ngambil TIFF, kemudian di Community Services sampai di level 3. Terus kalau misalnya lebih spesifik lagi, ambil sertifikasi lagi level 4 gitu ya Mas ya? Oke, sip. Terima kasih tambahannya Mas Ugi. Aca, ada pertanyaan lagi? Aku rasa sih pertanyaan udah dulu Mbak ya untuk sesi pertama ini. Kita buka dulu lah sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta yang mau bertanya. Jadi mungkin sekali lagi kita sampaikan di sini kita ada 6 representasi dari 6 institusi tersier yang ada di Western Australia, di Perth. Jadi ada dari ECU, ada dari UWA, Curtin, Murdoch, Notre Dame, dan TAFE. Untuk teman-teman sekalian mungkin yang ada kegundahan atau mau bertanya soal apapun di luar dari apa yang kita telah bahas pun tadi juga silahkan boleh. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa dihidupin mikrofonnya. Mungkin kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya boleh nanya nggak Cak? Ya, boleh. Tadi pengen tanya ke Natasha karena menarik nih konseling di kita kalau misalnya di Indonesia, kalau jadi masuk pilih studi S1 misalnya psikologi, kemudian untuk mendapatkan buat izin untuk jadi psikologis gitu nggak sih ya Cak ya? Kalau di Indonesia kan, adikmu kan kuliah psikologi ya. Apakah kurang lebih konseling, Master of Counseling itu juga seperti itu ya Nat ya? So I think the problem is itu tergantung the country and the state's laws and regulations. So misalnya kalau kita mau jadi counselor di Western Australia, kita actually nggak perlu dapat masters ternyata. Bisa certificate itu bisa, actually langsung bisa practice gitu. Tapi misalnya kalau mau have a higher salary atau mau kerja di government sector stuff like that, biasanya the ones that do get recruited generally paper holds more weight. So misalnya kalau graduate dengan PhD atau Masters, generally mereka bisa dapat kerja lebih cepat dan income-nya juga lebih tinggi. So that's kind of the general gist of it. So tergantung on the states in Indonesia and tergantung just what the rules are. Yeah. Oke, Nat. Sehubungan dengan jawabanmu, jadi kita ada pertanyaan dari Aisyah Jamaluddin. She asked, untuk Natasha, how's the psychology course in UWA? Okay, well, it wasn't for me personally, tapi it's not, aku nggak mau kayak apa sih, gimana ya, I'm not trying to say anything bad about the program. The program is fine, tapi tergantung what you want to do. Misalnya kalau kita mau jadi researcher di bidang psychology atau apa about autism, schizophrenia, depression, I think it's good. Tapi kalau kita mau jadi psychologist that helps clients, it's a little bit tricky. So UWA itu good for the theoretical knowledge, for research, it's great. Tapi kalau mau real world experience, we have to go out of our way untuk cari kayak semacam internship atau work experience gitu. So itu nggak straightforward as we think kalau lewat UWA. That's just what I hear from a lot of people. But again, it's a good program, cuma tergantung what do you want to do. Kalau mau jadi researcher, fantastic. Tapi kalau mau practical experience, it's prestigious, so it's good, but you have to do a lot of the finding of the work yourself. I hope that answers your question. Yeah. She gave good thumbs up. Okay, cool. Yes. Okay, next pertanyaan sambil menunggu partisipan, nanti minta tolong ya Cak, kalau ada di chat ada pertanyaan. Pradnya, mungkin bisa sharing sedikit tadi, beasiswa Murdoch-nya itu dari kampus ya? Iya, dari Murdoch University. Oke. Itu misalnya aplikasinya kan karena aku tahu kamu sempat juga nyoba AAS beberapa beasiswa skema yang lain. Murdoch
banyak memberikan peluang beasiswa ya dari kampusnya ya, karena saya lihat dari Indo banyak juga yang teman-teman Indonesia itu dapat beasiswa langsung dari Murdoch-nya langsung. Itu boleh share sedikit tentang program ini nggak? Oke. Jadi sebenarnya juga salah satu alasan saya pilih Murdoch University selain memang dapat supervisor yang cocok untuk topik penelitian saya di sana, juga karena memang memberikan alternatif beasiswa yang lain selain government scholarship. Kalau nggak dari Indonesia, biasanya kan dari AAS gitu. Jadi saya nyari semakin banyak alternatif untuk beasiswa, dan ternyata saya lihat memang ada teman saya juga yang sebelum saya sudah berangkat itu juga pakai MIPS ini, Murdoch International Postgraduate Scholarship ini. Jadi untuk aplikasinya sendiri itu sebenarnya barengan pada saat aplikasi untuk sekolahnya. Jadi di sana itu nanti ditanya apakah mau aplikasi juga untuk beasiswanya gitu. Jadi kalau nggak salah ada dua, ada MIPS, Murdoch International Postgraduate Scholarship, seperti beasiswa saya, satu lagi kayak beasiswa riset. Jadi untuk biaya untuk funding project segala macam itu di riset itu. Kemudian selain itu saya juga sempat sih explore website-nya Murdoch, dan itu banyak banget ada pilihan-pilihan untuk beasiswa tergantung dari kebutuhan masing-masing. Bahkan ada beasiswa kayak kemarin sempat lihat ada PhD scholarship in machine learning gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada interest sama machine learning segala macam, AI, computer science kayak gitu, jadi di situ udah ada kayak deskripsinya. Jadi itu lebih kayak beasiswa project gitu. Kemudian siapa yang dihubungi segala macam. Kemudian ada juga batas deadline untuk aplikasi segala macam. Nah, kalau untuk beasiswa yang saya ikuti sendiri ini untuk lebih ke umum ya, semua fakultas, semua jurusan itu bisa ikut. Kemudian juga memang berbarengan. Jadi sekalian sama aplikasi, cuman untuk pengumuman beasiswanya sendiri itu lebih lama. Jadi kalau misalnya saya udah dapat offer, tapi pengumuman beasiswa biasanya akhir tahun gitu. Kalau nggak salah saya kemarin November gitu. Dan ketika sudah dapat offer, itu biasanya masih ditanya sama graduate research office-nya. Kalau misalnya ada update nih, karena kan PhD student itu tentang riset. Jadi kalau misalnya ada update publikasi, atau update conference, atau seminar segala macam, itu bisa di-update lagi aplikasinya untuk pertimbangan beasiswanya. Jadi kayak gitu sih untuk skema postgraduate untuk international student postgraduate scholarship. Dan informasinya itu semua ada di websitenya Murdoch ya? Ada di website. Jadi nanti tinggal diketik aja di Google scholarship Murdoch University for International Student, nanti keluar deh langsung. Pilihan deadline semuanya. Di sini memberikan informasi bahwa Murdoch banyak memberikan opsi beasiswa, baik itu untuk research aja atau langsung untuk international student dan untuk yang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen lanjut kuliah di Murdoch bisa rajin juga ngecek webnya Murdoch, atau kalau misalnya pengen langsung sekalian apply. Follow up pertanyaan untuk semua PhD nih. Ada pertanyaan dari chat, bisa dibacain, Cak? Ya, jadi untuk para pembicara kita yang ambil PhD sekarang, ini ada pertanyaan dari Amanda Ristriana. Katanya, untuk semua pembicara yang PhD, yang ambil PhD, ada saran untuk saya yang S1 dan S2 di Indonesia, dan akan melanjutkan S3 di sana. Apa yang harus dipersiapkan sebelum studi PhD? Mungkin siapa? Kemal dulu ya? Tapi Kemal S1, S2-nya nggak di Indo. S1, S2 di Indo, pride-nya mungkin ya, mungkin terus habis itu dilanjutin sama Mas Sugi. Udah lah, nggak apa-apa, maksudnya dari Kemal apa lagi yang perlu disiapkan studi PhD-nya dulu lah. Oke. Mungkin sih dari pertanyaan tadi, si penanya mungkin bagusnya dikasih tahu ya dia sekarang jurusan apa gitu. Iya, jadi mungkin bisa sambil sharing juga. Atau karena kan ini pertanyaan yang sangat general gitu, mungkin bisa lebih spesifik persiapan untuk apa, dan mungkin Mbak Amanda sendiri punya ketertarikan apa, jadi mungkin kita bisa membantu lebih spesifik gitu. Katanya urban planning, Mas, dia jurusannya urban planning. Oke. Siapa nih yang mau jawab? Kemal, Mas Sugi, pride-nya? Ini mau persiapan untuk apply, persiapan untuk belajarnya, atau apa? Jadi sepertinya sih kalau dari saya persiapan PhD secara general ya. Mungkin kalau
yang pasti kalau saya nangkepnya persiapan pastinya bahasa yang kayak gitu-gitu mungkin kalau dari Mas Sugi yang gimana kalau menurut Mas Sugi? Kalau mungkin dari agak jauh ya, mungkin memilih jurusan dulu, artinya memilih kampus dulu. Artinya kalau PhD tidak seperti S1 atau S2 ya, tapi lebih pada kecocokan pada dengan supervisor. Harus menemukan supervisor dulu yang cocok. Artinya orangnya mau atau tidak. Universitas itu mengikuti saya rasa. Jadi mungkin ekspertisnya dari dosen itu. Bahkan beberapa kasus terjadi misalnya mahasiswa A, dia kuliah di misalnya nih ya, UDAP, kemudian dosennya itu pindah nih, supervisornya pindah ke universitas lain. Mahasiswanya akhirnya jadi ikut pindah ke universitas lain. Itu memungkinkan seperti itu. Ya. Jadi untuk S3 kebanyakan yang diikuti adalah supervisornya, bukan kampus. Bukan kampusnya. Itu satu. Jadi harus menemukan, menurut saya harus menemukan calon supervisor yang cocok. Jadi harus riset, harus sudah jelas dulu kita mau riset apa, proposal kita itu mau bicara tentang apa, dan ya ditawarkan nanti kepada orang-orang, dan kita harus riset siapa ya kira-kira yang bisa ada kemiripankah atau ada suitability-nya dengan calon supervisor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mau apply beasiswa misalnya, itu harus jelas kita memenuhi syarat itu. Jadi misalnya rata-rata sih untuk PhD harus punya publikasi atau harus punya mungkin pernah ikut conference dengan papernya atau bukti semacam itulah. Karena PhD biasanya untuk pemberi beasiswa mereka akan melihat banyak sekali faktor, misalnya S2-nya seperti apa, tesisnya dulu seperti apa. Sepertinya kalau S2-nya ada tesis ataupun mini tesis minimal harus distinction setahu saya. Jadi tidak boleh hanya kredit atau sekedar pas. Itu yang terpenting. Kalau untuk apalagi ya, saya pikir yang lain standar lah, bahasa Inggris, harus mempersiapkan membaca dan menulis. Itu masuk ke dalam inilah itu. Persyaratan yang dibutuhkan oleh scholarship. Ya, iya, tadi iya. Oke, ya. Saya kira itu mungkin nanti kalau sekiranya ada yang ditanyakan lebih lanjut, monggo Mas Kemal silakan menambahkan. Ya, jadi tadi kalau dari Mas Sugi itu adalah yang satu, yang penting adalah calon supervisor. Kita sudah harus dapat yang cocok. Kita bisa melalui lewat sedikit research tentang calon supervisor kita. Terus yang kedua adalah eligible kita atau requirement yang diminta oleh scholarship. Kalau misalnya kita pengen berangkat dengan scholarship. Dari Kemal atau Pradnya ada tambahan nggak dari yang dua tadi disampaikan sama Mas Sugi? Gimana? Pradnya ada? Kemal ada? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kebetulan karena saya juga S1 S2 di Indonesia, jadi mungkin bisa relate juga dengan yang bertanya. Jadi kalau misalnya untuk persiapan sendiri sih yang pasti bahasa Inggris ya, pokoknya administrasi segala macam. Tapi memang yang paling penting itu adalah supervisor. Dipersiapkan dulu karena memang sebelum, kalau PhD agak beda. Jadi kalau sebelum kita apply kampusnya, kita cari dulu supervisor di kampus tersebut gitu. Jadi kampusnya ngikut di mana kita dapat supervisor yang cocok. Dan kebetulan juga kayak misalnya di Murdoch itu memang sebelum keluar offer untuk aplikasi untuk announcement hasil lolos enggaknya masuk kampus, itu ada kayak Skype interview dulu dengan calon supervisor gitu. Jadi ketika saya udah email, beliau bilang, oh ya oke, saya bersedia jadi supervisor, kemudian nanti di follow up pakai Skype interview dengan supervisor dan calon co-supervisor gitu. Jadi pada saat itu juga kita kenalan, kemudian ya kayak supaya tahulah masing-masing itu kayak gimana, ngomongin topik segala macam. Jadi itu sih untuk kayak membangun kenyamankah atau seperti apa kayak gitu. Jadi Oke, thank you Pradnya. Kemal tadi ada tambahan nggak? Atau udah cukup? Udah sih Mbak, aku kebetulan cukup beruntung
supervisor S1-ku yang jadi supervisorku Oh, PhD. sama. Wadidaw, udah cukup dekat berarti ya setelah dan 2 tahun ditambah 3 tahun apa 4 tahun ya dengan supervisornya ya. Iya. Oke. Jadi Mbak paling Kiki, kalau persiapan lain. oke, siap. Mbak Kiki tadi ada raise hand, mau bertanya Kak Sis? Enggak sih, nggak nanya, cuma mau nambahin aja. Jadi, Oh iya, boleh. tadi pertanyaannya Mbak Amanda itu relatable banget. Aku 2 tahun yang lalu ketika lagi juga pengen wondering mau apply PhD gitu. Jadi apa sih kira-kira yang first step-nya harus dilakukan gitu. Tapi kadang sering kali juga kita lupa untuk menanyakan ke diri kita sendiri apakah kita sebenarnya udah cukup siap sama PhD program apa enggak gitu ya. Maksudnya aku ngomong gini karena pengalaman aku jalan 2 tahun ini ternyata PhD itu is not only about academics gitu. Jadi nggak melulu soal akademik gitu. Jadi nggak melulu juga soal supervisor. Indeed, supervisor itu penting gitu, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya diri kita sendiri. Karena so far aku mikirnya yang bisa, maksudnya ini perjuangan yang kadang suka lonely banget gitu PhD. Maksudnya teman-teman PhD itu pasti ngerasain banget. Maksudnya kadang perjuangan PhD itu benar-benar yang lonely banget karena meskipun kita punya satu grup kayak kalau di tempatku tuh ada kita research di bidang manajemen accounting, kita sama-sama pakai eksperimen, tapi benar-benar topik risetnya kita tuh beda banget gitu. Jadi pun kalau kita sharing itu adalah sharing yang hal yang general gitu, tapi yang spesifiknya tahu tentang riset kita, terus kita mau ngebawa flow-nya nanti riset kita kayak gimana tuh diri kita sendiri gitu. Nah, dalam perjalanannya yang penting banget itu adalah resilience gitu. Ternyata gitu ya, maksudnya aku juga belum selesai PhD-nya, baru mau jalan 2 tahun, tapi so far yang aku lihat bahwa maksudnya kalau orang pintar tuh banyak gitu, orang pintar banyak, tapi ternyata kayaknya untuk bisa survive jangka panjang, karena ini maraton ya, maksudnya ini bukan sprint gitu, PhD itu bukan, kita nggak bisa expect hasil yang instan, kayak skripsi mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester doang, atau master mungkin dalam jangka waktu 1 semester sampai 1 tahun, tapi ini adalah maraton gitu. Jadi dari kitanya tuh harus punya resilience juga. Apakah kita cukup orang yang resilience atau enggak? Atau kita cukup punya mental yang tangguh enggak? Kita cukup bisa bertahan dalam situasi suatu yang stressful atau enggak gitu. Karena mungkin 6 bulan pertama kayak lu juga mungkin ngerasain 6 bulan pertama tuh kayak honeymoon gitu. Jadi kayak oh enak, excited gitu kan, happy gitu. Tapi habis setelah 6 bulan kita langsung oh ya harus banyak banget nih harus disiapin. Banyak banget ternyata hal yang belum diketahui gitu. Terus dengan makin kita banyak belajar, banyak nggak tahu, kadang di situ kita kayak ngerasa worth it gak sih ini sebenarnya, worth it gak sih ini sebenarnya kita melakukan semua ini gitu ya. Terus yang tadinya tidur teratur jam 9 tuh pasti tidur, ini bisa yang sampai jam 5 pagi tuh benar-benar nggak bisa tidur karena mikirin ini gimana next step-nya gitu. Jadi yang pengen aku bilang ke Mbak Amanda dan juga mungkin teman-teman yang lain yang jadi peserta juga, PhD atau sebenarnya sekolah postgraduate, S2, S3 itu again nggak selalu soal akademik. Akademik indeed important, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya kayak di diri kita sendiri. Kita cukup punya motivasi yang tinggi nggak untuk ngejalanin hal-hal di luar yang pastinya yang akan kita rasain gitu di luar akademik gitu. Kita punya cukup motivasi untuk oh ya kita emang mau S3 nggak cuma buat kegayaan doang biar dapat gelar PhD, tapi more than that gitu. Karena motivasi-motivasi itu yang akan jadi bikin pendorong kita lah ibaratnya ketika kita lagi down terus kita ingat lagi oh ya kita tujuannya ini bukan cuma buat diri kita sendiri tapi beyond than that gitu. Dan itu yang harusnya lebih sering refleksikan mungkin sebelum applying untuk PhD gitu sih loh. Oke, terima kasih Mbak Kiki sharingnya sedikit curhat ya, tapi ini menjadi penyemangat bahwa kepada teman-teman yang mungkin akan mendaftar PhD atau mungkin yang sedang PhD, kalian harus tetap semangat gitu. Kita harus siap untuk setiap up and down-nya dalam kehidupan PhD. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat untuk yang bisa tambahin sedikit, Mbak Lu. Oh iya. Ada mungkin untuk yang kan kadang kita nggak sendiri ya, kita bawa keluarga juga gitu. Dan saya rasa itu satu hal yang perlu disadari bahwa menyiapkan keluarga ini juga penting gitu. Itu satu. Dalam arti ini kan disrupsi ya. Kita tidak punya support system yang sama
ketika kita di Indonesia. Biasanya ada om, tante, kakek, nenek, ada mbaknya atau ada apalah gitu. Ketika di sini semuanya harus dilakukan sendiri. Jadi itu menurut saya disrupsi yang cukup besar terhadap satu unit keluarga ya. Kalau memang mahasiswa dia punya suami Keluarga. atau istri atau pasangan dengan anak seperti itu. Dan kalaupun misalnya pasangan saja yang belum punya anak itu juga akan punya dinamikanya sendiri. Jadi saya rasa ini bukan untuk yang keluarga, proses belajar di luar negeri, PhD khususnya, itu bukan cuma belajar untuk si mahasiswa atau mahasiswinya, tapi juga untuk apa ya, proses belajar hidup saya rasa untuk keluarga. Dan saya tidak punya tidak ada resep yang sama lah untuk bagaimana cara untuk berhasil menjalani itu, tapi bahwa saya kira seperti dibilang Mbak Kiki, resiliensi itu yang pokok, dan saya rasa semakin banyak kita dibenturkan pada keadaan, pada kesulitan, semakin kuat kok saya rasa keluarga itu kalau bisa mengatasi perlahan-lahan. Oke, ya. Thank you juga Mas Ugi sharingnya dari sisi orang yang PhD dengan bersama keluarga gitu ya. Support system dari keluarga menjadi juga penting juga ya kalau kita tadi dengar dari ceritanya Mas Ugi. Oke, kalau tidak ada tambahan, ini ada pertanyaan nih dari Firdaus. Oke, Pak Pres nanya, mungkin untuk Pratnya ya, lebih tepatnya untuk yang di Indo, ada update sedikit dong soal proses keluar negeri dari Indo ke Australia atau mungkin negara lain, apa saja kesulitan untuk berangkat keluar negeri dengan urusan studi sekarang ini. Pratnya gimana? Udah ada info belum mengenai keberangkatan ke Australianya, Pratnya? Belum. Jadi kemarin juga udah sempet sih nanya-nanya sebenarnya ya sama teman-teman, sama Bolu juga sempet nanya kan gimana di sana, kira-kira udah ada border buka segala macam. Karena jujur kemarin saya udah dikasih saya dikasih part time sama sekolah saya itu karena visa saya udah granted gitu. Jadi sebenarnya nih nganggur gitu visa saya jadinya udah setahun lebih ya. Jadi masih nunggu ini sih, supervisor juga udah nanya, tapi kan sebenarnya balik lagi kalau di Indonesia sendiri ya boleh aja ya ke sana gitu. Cuman dia partnya nerima atau enggak gitu. Jadi masih belum ada update. Ini sih terakhir dengar katanya Januari 2022 kah kemungkinan atau bagaimana? Iya, nggak tahu, kemarin sempat dengar kabar dari teman di sana juga bilang kemungkinan, supervisor saya sih bilang katanya kemungkinan Februari udah ke sana gitu. Cuman kalau tadi ditanya tentang terkait kayak persiapan mau keluar negeri segala macam untuk ya pastikan visa. Kemudian kalau sekarang sih lebih ini ya, kalau misalnya saya karena terkait riset itu juga saya diminta sebelum COC nanti juga ada kayak kalau misalnya ngambil data di high risk country gitu, karena Indonesia termasuk mungkin high risk country di sana, jadi diminta untuk konsennya apakah memang seperti kayak gimana untuk ngambil untuk risetnya nanti di sana, datanya segala macam, apakah nanti ada kontak segala macam kayak gitu sih. Jadi mulai udah lebih ketat karena terutama mungkin Indonesia termasuk high risk country juga gitu. Jadi ya. Oke, jadi menunggu info ya. Begitu ya Firdaus. Firdaus ada nanya langsung lagi nggak pertanyaannya? Atau udah oke? Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, ini kalau sekarang saya bertanya ke Sandi nih. Sandi, kalau kemarin kamu vacation work-nya itu masuk unit apa enggak? Kalau tadi Natasha bilang internnya itu masuk ke dalam unit kan? Berapa hours itu hitung dikonversi jadi masuk ke unit, betul kan ya Nat ya, seperti itu kalau di Notre Dame tadi ya, karena working experience-nya yang dimasuk ke dalam unit. Kalau Sandi tadi vacation work-nya masuk ke unit nggak? Masih mute bro. Oke. Jadi ya itu masuk unit namanya engineering portfolio. Jadi sebelum kita lulus kita harus minimal udah kerja atau mengerjakan suatu praktikum terkait dengan course kita itu kalau nggak salah 450 jam. Jadi 450 jam hitungannya ya? Ya. Jadi kita harus jadi selama 3 bulan itu kita masukkan ke dalam engineering portfolio kita.
Nanti kita jelaskan di situ kita ngerjain apa aja, terus jam kerjanya mengerjakan misalkan kita mengerjakan charging atau blasting sekian jam, seperti itu nanti akan ditandatangan oleh supervisor kita di lapangan, kemudian itu yang kita laporkan ketika menjadi syarat untuk lulus. Tapi tidak masuk ke dalam kredit, tapi itu menjadi syarat untuk lulus. Apakah ada opsi bahwa kuliah, bahwa intern atau summer atau apapun yang kita bekerja di industri sesuai dengan bidang kita itu masuk ke unit? Karena kamu bilang masuk ke kredit maksudnya. Ada opsi seperti itu nggak sebenarnya? Bisa, kayak saya misalkan saya udah ada experience sebelumnya, itu bisa aja saya masukin. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau kita sudah melakukan pekerjaan di bidang yang sama, asalkan ada proof, ada bukti dari si employer atau misalkan kita kerja di kalau di sini di DEMIRS ya, kalau SDM-nya di WA, jadi kita bisa ngelampirkan di situ kita sudah berapa jam kerja di bidang yang sama, gitu. Nggak ada masalah, nggak mesti fake work, ya, nggak mesti melakukan fake work atau intensif. Tapi kalau misalkan pure dia, karena tadi kalau kita balik ke Kemal tadi, kalau di Kurtin kan engineering-nya 4 tahun, kemudian honors, ya kan? Kalau di sini 3 tahun, dia BSc engineering gitu, dan mereka harus melanjutkan 2 tahun untuk langsung mendapatkan master. Nah itu kan mereka nggak ada pekerjaan, nggak ada pengalaman misalkan sebelum itu bekerja di mana segala, makanya dia harus melakukan praktikum atau kegiatan engineering lainnya untuk dimasukkan ke dalam portofolionya dia gitu. Oke, dan portofolio itu nanti portofolio itu nanti akan dimasukkan ke dalam Engineering Australia gitu. Harus disesuaikan. Untuk yang bidang engineering, ada Engineering Australia, itu sebuah asosiasi di mana portofolio ketika kita experience intern dimanapun itu masuk ke sana. Dan itu kita build up pada saat kita kuliah. Bisa kita masukkan ketika kita kuliah untuk memenuhi 450 jam atau menggunakan pengalaman kita sebelumnya. Oke, dan itu sesuai gitu. Sesuai bidang lah, bukan pekerjaan lainnya ya. Oke, ya baik-baik. Oke, sekali lagi diingatin buat teman-teman partisipan jika ada pertanyaan bisa langsung segera bertanya atau menuliskan di kolom chat ya. Kita masih ada mungkin 30 menit lagi lah untuk kita tanya-tanya. Karena ini baru sejam ya kita bertanya-tanya, kita sampai 12.30 lah untuk nanya-nanya. Monggo jika ada pertanyaan, welcome. Nambahin Mbak Luh. Ya, Kemal. Itu yang tadi Mas Andi bilang buat internship, magang, vacation work itu, aku juga waktu engineering salah satu syarat kelulusannya itu. Dan nanti buat akreditasi dari Engineering Australia sebenarnya nggak ribet sih, cuma ngisi laporan aja kayak report. Reportnya cuma bentuknya juga diary setiap 45 jam, 48 apa 45 working hours gitu. Ini waktu undergrad kan ya bro kamu? Iya, tapi sama itu harus diakreditasi dari Engineering Australia juga buat syarat kelulusan. Itu part of di studinya. Jadi supaya karena jurusan kita itu biasanya kalau yang teknik itu di sini harus diakreditasi sama Engineers Australia, dan salah satu syaratnya itu yaitu untuk memenuhi kriteria kelulusan dari Engineers Australia itu salah satunya harus ada pengalaman kerja. Oke. Mungkin baik master maupun undergrad. Masternya juga mungkin tergantung ya, kalau misalnya masternya by coursework ya mungkin memang harus ada, cuman kalau master by research enggak. Jadi ada dua juga. Ya, yang orang-orang kan beberapa taunya master tuh ya kayak kuliah biasa. Cuman kalau di sini juga ada master by research. Nanti lulusnya MPhil. Nah itu full research, jadi nggak ada placement. Nggak ada coursework sama sekali ya? Paling nanti kalau dari Indonesia biasanya kampus itu karena kita bukan native speaker, kita disuruh ikut ini bimbingan buat bahasa Inggris, terutama buat academic writing.
Jadi nanti sekitar 3 bulan atau 6 bulan pertama ikut workshop gitu buat bahasa Inggris. Kalau lulus baru bisa lanjut. Beriringan sih programnya. Oh, ini yang master by ininya ya, master by risetnya ya yang kamu cerita. Ya, yang research by PhD juga dulu aku karena aku lulusan dari kampus di Kertin juga, jadi aku nggak perlu. Tapi kalau yang biasanya waktu aku S1 atau waktu aku mau honors itu aku harus ngisi itu sebelum bisa ikut riset. Oke, iya. Oh ya teman-teman, ini juga tadi terima kasih Pak Firdaus sudah mempromot acara kita di kolom chat. Itu AIPSA akan mengadakan 3-minute thesis competition yang akan finalnya dilakukan 20 November di UWA. Ini open untuk semuanya, undergrad, postgrad, umum, siapapun yang memiliki research atau ketertarikan di topik tertentu dan pengen menyampaikannya ke audiens dan pengen mengkompetisikannya, itu bisa hadir. Mungkin juga teman-teman perwakilan dari masing-masing institusi ya, Mbak Putih, Natasha, Mas Yugi, kemudian Pradnya, Kemal, Sandi. Kalau misalnya pengen ikut, monggo. Untuk yang finalnya 20 November itu face to face. Tapi kalau misalnya yang di Indo, mungkin bisa ikut workshopnya, karena workshopnya apa sih tentang 3-minute thesis, apa aja persiapannya, kurang lebih kayak gimana sih, itu kita ada workshopnya dan itu online, bisa diikuti untuk semuanya. Gitu. Dan juga minta tolong bantu promote. Mungkin kalau Natasha atau Mbak Putih ada sebuah topik tertentu yang pengen di-share dengan yang lain dalam bentuk 3-minute thesis competition, you are welcome untuk join kompetisi ini ya. Kak, ini terbuka untuk umum dan mohon juga bantuannya untuk share ke yang lain. Terima kasih Firdaus sudah mengingatkan untuk promote acara kita. Oh ya, ini ada pertanyaan juga nih sedikit sambil nunggu teman-teman partisipan, silakan. Atau mungkin Kak Yanti ada pertanyaan. Kita di sini juga ada beberapa ini ya audiens ikut join juga. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan ya. Nah, Mbak Putih, saya pengen tanya nih Mbak. Bentar, sebelum aku tanya ke Mbak Putih, Mbak Kiki raise hand. Ada apa Mbak Kiki? Ada mau bertanya? Monggo. Aku tadi joinnya telat, jadi nggak tahu ini udah dibahas apa belum. Tapi dari teman-teman pembicara, ada nggak yang alasannya kuliah postgrad di WA itu bukan karena alasan kampusnya, tapi karena kenapa sih harus di Western Australia gitu? Kenapa nggak di negara bagian yang lain? Thank you. Oh, oke. Ini pertanyaannya general. Kayaknya setiap pembicara akan memiliki reasonnya. Kenapa WA? Kenapa Western Australia? Oke, saya akan mulai dari Mbak Putih dulu. Kenapa Western Australia? Ini jelas ya sebenarnya jawabannya, tapi mungkin bisa di-share, Mbak. Aku kenapa di Western Australia? Karena suami pindah tugas ke sini. Jadi mengikuti suami dan ya, itu akhirnya aku berada di sini dan jadinya studi di sini. Oke, dekat pada dan jelas ya. Natasha, kenapa kamu Western Australia? Mulai dari undergrad malah. Right. The reason why I was in Australia, Western Australia, was because sebelumnya sih aku sudah planning to study di US, tapi my dad said, "Gak, jangan terlalu jauh." And I'm like, okay, Eropa gimana? Gak terlalu jauh. Okay. Long story short, we're like, okay, Australia, why not? But the reason why I went to WA was because I was in an American school. And the system and everything kan beda summer sama musim dingin and everything like that. So this was the one that responded the fastest, and that's the only reason why. But I'm really glad. Akhirnya tetap ini ya, happy ya akhirnya dengan choice-nya. For sure. Ya. Kalau Pradnya nih, kenapa akhirnya Murdoch dan Western Australia nih, lebih secara umum kenapa akhirnya Western Australia ya? Mungkin mirip sih kayak Natasha ya. Pertama karena orang tua, jangan terlalu jauh gitu. Bali sama Western Australia cuma 3 jam atau 4 jam gitu, kalau nggak salah ya kan. Habis itu juga selain itu kemarin juga dapat dengar sih dari teman-teman juga katanya di situ ambience-nya katanya bagus untuk studi karena sepi apa segala macam, nggak metropolitan atau gimana. Terutama di Murdoch ya, karena kan itu. Jadi ya itu sih alasannya dan akhirnya nyari-nyari ternyata dapat juga supervisor yang pas di situ gitu. Jadi Oke, thank you Pradnya. Kemal. Mal, kenapa Western Australia, Mal? Bentar, by the way Mas Ugi hilang. Hah? Mas Ugi hilang kah? Tadi kayaknya jaringannya, karena jaringannya agak pedot-pedot ya tadi. Kalau Kemal apa, bro? Apa ya? Kalau
S1-nya sih karena udah S1-nya di Kertin Malaysia, jadi bisa ada program transfer ke sini, ya transfer ke main campus. Jadi ke Perth, kenapa pilihannya Perth ya? Ya karena bisa transfer. Kalau dia kampusnya di Melbourne, mungkin ke Melbourne. Oke, baiklah. Terus ya, tapi kalau PhD ya PhD karena ya ada kesempatan dari supervisornya dari yang sama ya udah diambil aja. Gitu. Ya. Oke. Sandi. Western Australia, San. There were 3 best uni for mining in the world. Wow. 2 of them in Western Australia. So, kalau misalnya dia jawabannya adalah karena ini, Cak, karena kenapa kamu nggak ngomong Mas Andi? Sorry. Oke, jadi karena memilih 1 universitas, 2 universitas terbaik di bidang mining, dan dua-duanya Curtin sama UWA yang the best world-nya itu ada di Western Australia, gitu ya? Iya. Oke, baik. Dan satu lagi, saya nggak bisa milih yang di US karena saya dapatnya beasiswa Australia Awards. Oke, ngikutin beasiswa ya lagi-lagi ya. Oke, baiklah. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawabannya. Oke, masih ada waktu 13 menit lagi sebelum kita mengakhiri. Nah, tadi saya ada PR nanyakan ke Mbak Putih nih. Kira-kira Mbak, ini di luar postgraduate life ya. Saya sedikit nanya, kalau misalnya permanent resident, susahkah apply-nya nih? Kalau Natasha udah PR belum, Nat? Atau sedang dalam... Belum sih, tapi masih processing. Oh, tapi ini juga apply juga? Iya, sudah. Mungkin bisa sambil nanya Mbak Putih. Apply apa Mbak ya? Kalau PR? Susah apply PR-nya? Kalau untuk case aku, karena aku sponsor spouse visa, dan kebetulan suami sudah permanent resident 5 tahun duluan dibanding aku, jadi mungkin kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah ya, nggak terlalu ribet. Terus dan karena sudah ada sertifikat merit, udah ada anak, mungkin jadi lebih ini ya, lebih gampang ya kalau untuk case aku. Baiklah, jadi kalau karena Mbak Putih special case ya, karena spouse-nya sudah yang permanent resident lama. Tadi Mbak Esti mau bertanya kah? Kalau monggo jika Mas Sugi udah masuk tuh, Mas Sugi. Sorry, keputus. Oke, it's okay Mas Sugi. Tadi Mbak Esti beda keyakinan. Mbak Esti mau bertanya kah, Mbak Esti? Enggak. Oh, tidak ada pertanyaan. Baik. Mas Sugi tadi pertanyaannya sih sebenarnya kenapa memilih Western Australia gitu untuk kuliah. Tapi saya sebenarnya udah sedikit tahu sih jawaban dari pertanyaannya Mas Sugi ya. Halo Mas, kenapa alasan memilih Western Australia? Ini pertanyaan dari Mbak Kiki nih. Kenapa Western Australia? Mungkin ada ya yang jelas kalau saya personal ya, karena istri kan ikut istri lebih dulu ya, istri lebih dulu keterima di sini. Terus juga mempertimbangkan jarak dari Indonesia waktu itu. Tapi kemudian terjadi pandemi ini ya, jarak menjadi tidak ada artinya, jarak dekat maupun jarak jauh ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, nggak bisa travel. Kalau karena apa ya, sebetulnya kalau aku sendiri pilihan itu kenapa ECU mungkin ya lebih ke ECU-nya ya, karena ya mampunya bayar di situ kan, jadi kok bayar Mas waktu S2 karena Mas biaya sendiri gitu kah atau gimana? Iya, waktu S2 kan harus bayar sendiri kan, jadi cari yang program yang pendek, jadi dia menawarkan program yang 3 semester, jadi tentu 1,5 tahun dibanding 2 tahun penuh kan ya, perbedaannya cukup signifikan.
Jadi di ICU 3 semester ya, dan oke, jadi simpelnya adalah Mas Sugi sebenarnya ngikut ke Western Australia, ikut Mbak Ica, ikut istri yang sudah kuliah lebih dulu ya di sini. Kemudian habis itu kuliah dengan biaya sendiri di ICU. Berat nggak sih Mas kalau misalnya kuliah di Australia dengan biaya sendiri? Menurut Mas Sugi Ya bagaimana? tergantung kemampuan dasarnya seperti apa kan. Tapi kan Mas dengan membiayai akhirnya dengan ketika bekerja part-time di sini, begitu kan berarti ya? Ya bekerja part time itu cukup membantu ya, tapi dia tidak bisa dijadikan andalan lah menurut saya. Karena satu, jenis pekerjaan dengan visa student itu kan terbatas ya. Oke, 20 jam. Jenis pekerjaannya, jamnya juga terbatas, Ya. jenis pekerjaannya. Kita nggak bisa kerja yang mungkin di level yang misalnya di atas $40 sekian per jam, itu kan sulit sekali mendapatkan itu. Kita kerja-kerja ya sektor yang cenderung informal lah seperti itu. Jadi agak susah untuk bisa dengan 20 jam per minggunya bisa memenuhi ongkos belajar, ongkos kuliah dan biaya hidup itu terlalu berat. Kecuali ya itu mungkin harus ngirit sekali. Tapi saya rasa agak mustahil sih, agak mustahil. I see, ya. Tapi ini jadi salah satu opsi juga kalau misalnya tidak dapat beasiswa dan keluarga di Indonesia cukup mampu untuk support, kenapa tidak merasakan sekolah dengan suasana akademik yang berbeda gitu ya. Dan Mas Sugi aja nih bisa nih akhirnya dengan meskipun dengan hidup hemat dan juga bekerja part time dengan mengandalkan student visa ya. Tapi Mas kan bukan student visa nggak sih Mas? Karena student waktu visa. Enggak, karena saya datang itu sudah sebagai student. Jadi I see. saya apply apply itu jauh sebelum saya ke sini kan. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari speaker kepada speaker yang lain. Mbak Putih tadi nanya ke Pride-nya, kalau misalnya kan Pride-nya masih di Indonesia, belum ketemu supervisor. Gimana sih cara mendapatkan akhirnya supervisornya cocok apa tidak gitu? Jadi pertama sih lihat profil supervisornya, itu biasanya udah ada di web kampus. Jadi kalau misalnya ada biasanya step how to apply-nya itu pasti yang pertama biasanya PhD student itu finding supervisor gitu. Nanti udah ada link-nya ke supervisor yang available untuk di kampus itu gitu. Kemudian biasanya di sana sih ngetik topik riset yang diminati seperti apa, nanti biasanya muncul yang relatable sama riset kita gitu. Nanti tinggal dilihat, dicek profil dari supervisornya itu sendiri. Kemudian ya udah dicoba dihubungi gitu. Jadi memang saya ada beberapa sih hubungin supervisor tapi beda kampus ya, biasanya satu kampus cukup satu aja sih, tapi yang paling nyambung lah sama riset topiknya. Jadi yang paling pertama sih harus tahu topiknya mau apa dulu. Biasanya nyiapin juga kayak ide proposalnya itu paling 1-2 halaman gitu aja untuk dikirim ke supervisor. Kemudian nanti kan setelah dari sana nunggu responnya gitu aja sih. Jadi kalau saya sih emang karena dari jarak jauh pasti lihatnya cuma dari website, kemudian kirim email gitu aja. Oke, ya. Dan kalau di follow up itu habis setelah kirim email bisa jadi tadi seperti yang diceritain Pratnya, bisa diajak Skype atau apa gitu ya. Iya. Okay. Baik, terima kasih untuk semua pembicara. The last question I think satu pesan dari semua speaker untuk anak mungkin SMA yang pengen undergrad, untuk kuliah di Australia atau kuliah di luar negeri secara umum, ataupun yang udah undergrad mau lanjut ke postgrad, ada nggak sedikit pesan dari teman-teman pembicara di sini untuk sebagai satu kata penutup, mungkin mau ngasih sedikit quote atau penyemangat atau sedikit advice, mungkin boleh Mas Sugi. Sepertinya saya dianggap tua gitu. Yang paling senior lah ya, bro. Lebih ke ini sih, maksudnya kalau lebih melihat ke perjalanan PhD seperti dibilang Mbak Kiki tadi, bagaimana this can be really lonely as a journey gitu. Jadi ya memperlakukan ini dengan seperti kita ketika jatuh cinta gitu.
Wow. Ketika kita mencintai seseorang ya, So deep ya. semengecewakan apapun, seberat apapun, ya ditelateni. Karena pada akhirnya at the end of the day it's going to be really worth it gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke. Maaf nih, kita moderatornya ada 3 ternyata di sini. Oke, yang kedua dari Bro Sandi, ada sedikit pesan nggak buat teman-teman di Indonesia, Bro? Atau teman-teman dimanapun yang pengen lanjut studi di luar negeri khususnya ya? Bro. Apa ya? Ya, aku sih tetap keep my dream on fire. Wow. Jadi, aku punya impian dulu, ya punya plan gitu, harus ke sini, tapi kan nggak semuanya tercapai tepat pada waktunya ya. Kadang arah ombak atau arah angin membuat kita harus sedikit merubah course kita atau segala macam, tapi dengan tetap membuat mimpi kita untuk bisa, let's say, experience study overseas itu tetap dijaga aja gitu, karena kita nggak tahu. Aku dulu udah agak sedikit mau padam loh anginnya, jadi apinya. Kemudian lihat ada junior yang sedang apply IELTS, aku tanya, saya minta report ke dia, kamu report yang saya minta mana gitu? Oh sorry bang, aku lagi ngapain? Lagi daftar IELTS gitu. Oh buat apa nih bro? Buat daftar kuliah, buat daftar beasiswa. Dan dari situ apinya kepicut lagi tuh, kena gas gede tuh. Akhirnya alhamdulillah bisa kesini lagi. Walaupun gapnya dari plan saya itu 5 tahun lah. Saya maunya setelah lulus 2 tahun dari S1 bisa ngelanjutin, ternyata 5 tahun dari situ. Kasihkan kerja ya. Akhirnya 5 tahun. Oke. Tetap nyalakan api semangat untuk lanjut S2-nya atau lanjut kuliahnya gitu ya. Betul. Kalau bahasa Koreanya fighting. Fighting itu bahasa Inggrisnya. Pradnya, ada pesan nggak buat teman-teman juga lainnya? Iya sih, kalau misalnya itu lebih ke mental ya, jadi tetap persisten dan konsisten aja sih gitu. Jadi memang bahkan sebelum mulai studi, persiapan untuk bisa studinya itu pun lama banget gitu. Jujur saya dari 2017 itu mungkin Bolu juga tahu. 2017 saya mulai prepare segala macam, akhirnya baru bisa jalan 2020. Jadi 3 tahun itu udah hampir mirip kayak periode PhD kan gitu. Jadi ya mesti persisten tapi dan juga konsisten. Oke, persistent and consistent adalah kunci. Natasha, do you have any advice or quote maybe for everyone? Not a quote, but I do have some advice. So definitely know what you want and try and research about it. For instance, dulu aku sih pengen do a PhD. Personally for me, I got some offers for marketing, tapi aku kan consultation with another person. And then this professor actually said, kamu kenapa mau PhD? Like, why? You know, because some people don't know. Like, some people think it's great for their job and that's fine, but it's not, you don't have to do it to know your worth and to be able to succeed in the industry. And, you know, research about the university, you know what you actually want to do, what's the requirement, you know, find out as many things as you can, and, you know, what support groups do you need, and so on and so forth. You know, there's always a never-ending amount of questions, and seek help. So that's kind of my advice. Okay. Cari tahu apa yang benar-benar Anda pengenin. Apakah lanjut S2, S3 itu adalah sesuatu yang Anda pengenin dan mungkin bisa mencari support system untuk konsultasi dengan pilihan yang Anda miliki gitu ya. Oke, thank you. Mbak Putih, kamu ada sedikit ini nggak, apa sih namanya, sharing lah buat teman-teman yang lainnya yang mungkin akan pengen lanjut kuliah ke luar negeri misalnya? Kalau dari aku cuma bisa kasih saran, quote, life is a choice, you have power to choose. Jadi kalau misalnya di Indonesia ternyata sudah kuliah atau saya kuliah, ternyata kita ketemu ternyata nggak cocok nih, bukan passion kita,
Kalau mungkin kalau di Indonesia susah ya pindah jalur mungkin dari sosial ke sains. Tapi kalau mau coba di Western Australia itu terbuka. Kita tuh nggak harus sosial harus ke sosial terus. Kalau mau ke sains di sini tuh possible kalau kamu bisa eligible untuk melakukan itu. Jadi ya why not? Jadi kalau mau pindah karir, pindah future, rencana hidup ke depan, why not coba di Western Australia? Oke, ya, terima kasih Mbak Putih. Jadi kalau dari Mbak Putih itu kita bisa memilih pilihan-pilihan yang ada itu karena life itu penuh dengan pilihan dan ketika kamu ada di Western Australia, contohnya Mbak Putih dari economic, social maybe want to change dan bekerja di mining gitu yang berubah langsung ke totally science, totally different ke science, itu masih sangat memungkinkan gitu ya dilakukan. Kemal, as the youngest I think, ya, ada sedikit kata-kata nggak bro? Apa ya? Oh ya, aku pernah ikut workshop. Terus pembicaranya bilang, the best PhD is completed PhD. Jadi yang penting kalau PhD. Aku sangat agree with you. Ya itu, the best PhD is completed PhD. Jadi intinya sih bukan masalah salah satu masalah, tapi maksudnya jangan dibandingin sama achievement orang lain dalam PhD. Perjalanan studinya unik untuk masing-masing dari kita. Walaupun istilahnya jurusannya sama, supervisornya sama, pasti beda ininya experience dan pathway journey-nya. Jadi ya keep it by yourself, terus udah fokus aja sama tugasnya. Oke, totally true ya bahwa benar banget jangan selalu mengkomparasi diri kalian dengan diri orang lain, just be yourself, kejar apa yang benar-benar kalian pengeni gitu ya. Tadi seperti dari yang disampaikan oleh pembicara. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk ke-6 pembicara, Mbak Putih, Natasha, Pradnya, Jari-Jari Bali, Kemal, kemudian Sandi dan Mas Sugi. Terima kasih semuanya. Kami dari AIPSA sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jangan lupa juga bahwa next month di bulan November kita ada 3MP competition. Kita sangat welcome jika dari teman-teman ada yang mau join mungkin atau mungkin sharing informasinya ke yang lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Ya. Mungkin teman-teman bisa tinggal dulu ya. Oke, boleh. Gimana Mbak? Luar biasa, keren banget ini acaranya juga ya. Rame ya, sampai 20 orang. Buat postgraduate aja nih ya. Yes. Ya. Oke, close. Kalau stop harus